Setelah kembali ke kamp, Nasek Kangbai penuh dengan kekecewaan. Takut bawahannya telah berkomunikasi dengan bawahan Feng Tianxing dan meninggalkan kota langsung dengan tentara. Tapi ketika dia melihat sekeliling, tidak ada ruang baginya untuk hidup di bawah langit yang panjang ini. Jadi Nasser Kang mau tidak mau melihat ke arah lorong ruang angkasa. Kali ini dia datang ke sini atas perintah Jia Luo, tetapi dia kembali dengan kekalahan total. Tujuan mendesak Feng Tianxing dan Song Yi untuk berperang belum tercapai, tetapi Feng Tianxing menyatukannya. Ini jelas bukan berita yang bisa ditarik kembali dan dilaporkan. Para iblis yang mengikuti Nasser Kang juga merasakan sesuatu yang aneh dari pengembaraannya yang lama. Seorang iblis maju. Tuanku, mari kita kembali. Tidak ada kota di sini untuk menemui kita, dan kita tidak dapat menyelesaikan perintah Tuan Jia Luo jika kita membuang-buang waktu di sini. Rasa sakit jangka panjang lebih buruk daripada rasa sakit jangka pendek. Keputusan, meskipun salah, adalah keputusan pertama yang diambil. Itu selalu hal yang tepat untuk dikatakan. Inilah saatnya bagi kita untuk kembali dan memulai kembali, semua sudah berakhir. Ketika Anda memobilisasi kembali bawahan Anda dan melatih kembali pasukan, ketika saatnya tiba untuk memohon kepada Tuan Jia Luo, kami akan melawan di sini untuk menyelamatkan muka. Keberhasilan atau kegagalan sementara tidak akan memengaruhi apapun. Kang Yi dulu mengatakan bahwa dia berani mengambil keputusan. Seolah-olah setelah kepergian ini, dia tidak mengikuti instruksi Jia Luo dan langsung pergi ke bawahan Feng Tianxing. Tetapi malah menggunakan namanya secara salah untuk memprovokasi secara langsung. Berkelahi. Dia berani mengambil keputusan, dan sekarang saatnya menanggung konsekuensi dari keputusan tersebut. Nasser Kangbai menarik napas dalam-dalam dan menepuk pundak iblis itu. Baiklah, kembalilah bersamaku. Tempat ini, tunggu aku mengatur ulang pasukan sebelum aku kembali. Ketika dia datang ke sini, dia membawa 10.000 setan bersamanya. Hampir setengah dari mereka terluka dalam pertarungan dengan anak buah Song Yi. Dan Song Yi mengejar mereka menyebar ke lebih dari 2.000 orang. Dan pada akhirnya mereka dipecat oleh Feng Tianxing. Sekarang mereka hanya 4.000 orang dengan kekuatan penuh. Keyakinan untuk berjuang lagi. Nasser Kangbai membawa anak buahnya langsung ke saluran luar angkasa dan pergi. Setelah mengatur sisa kurang dari 4.000 setan, Nasser Kangbai pergi ke kuil Jia Luo untuk segera melapor. Saya juga meminta Tuan Jia Luo untuk meminta maaf, karena gagal menyelesaikan tugas yang Anda tetapkan. Jia Luo meletakkan apa yang dia lakukan, dan bertanya dengan tenang. Apa alasan kegagalan misi ini? Apakah Feng Tianxing mengungkapkan berita itu kepada Song Yi, atau apakah ada kendala lain? Nasser Kangbai langsung menggelengkan kepalanya. Bawahanku yang mengirim pasukan tanpa izin, berpura-pura menjadi bawahan Feng Tianxing, terlibat dalam perang diplomatik di kota perbatasan Song Yi. Suatu hari dan satu malam, Song Yi tiba, pasukan kita dikalahkan, dan kemudian, Nasser Kangbai mengatakan yang sebenarnya tentang semua yang dia alami, dan kemudian bersujud. Juga tolong minta Jia Luo untuk turun. Jia Luo merenung sejenak, tetapi menggelengkan kepalanya. Bukan tidak mungkin, hanya 10.000 orang, dan tidak masalah jika kamu kehilangannya. Selama kamu kembali hidup, itu lebih penting dari apapun. Mendengar ini, Nasser Kang mengangkat kepalanya dengan tak percaya, dan melihat Jia Luo mengangkat tangannya ke arahnya dengan senyum yang agak murah hati dan baik hati di wajahnya. Bangun, Feng Tianxing. Aku hampir tidak pernah memainkannya, dan kamu salah menghitung kekuatan kedua belah pihak. Itu normal untuk kalah. Aku punya berita untukmu. Melihat bahwa Jia Luo benar-benar tidak bermaksud menghukumnya, Nasser Kang segera bangkit dengan ekspresi hormat. Tolong bicara terus terang, Yang Mulia Jia Luo. Jia Luo meminta para pelayannya untuk memberi umpan kepada Nasekon dengan anggur berkualitas, dan dia tidak memiliki gerakan yang seharusnya dilakukan oleh orang berpangkat tinggi. Sebaliknya, dia duduk di meja bersamanya, tampak murah hati. Kamu bilang Song Yi bergegas ke sini dalam sehari semalam? Nasser Kang mengangguk lagi dan lagi. Jia Luo merenung sejenak sebelum berbicara. Dengan kekuatan Song Yi, seharusnya tidak ada masalah untuk tiba dalam sekejap. Tetapi berita itu seharusnya tidak berlalu begitu cepat. Entah dia beruntung dan sedang berpatroli di perbatasan, jadi dia datang dengan cepat. Atau hantu batin membocorkan berita itu lama sekali. Lalu, saya condong ke arah yang pertama. Bagaimana pertarungannya? Kapan Song Yi bergerak? Nasser Kang berkata dengan cepat. Saat itulah aku akan mengambil keuntungan dan menduduki kota. Galo tiba-tiba tertawa. Tampaknya teman lamaku juga menempa bawahannya. Kamu seharusnya beruntung. Jika Song Yi benar-benar bertekad untuk membunuhmu, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup kembali. Dia dan aku berada di level pembangkit tenaga listrik yang sama. Kamu adalah keduanya terlalu kuat. Lebih buruk, dalam hal ini, hanya ada keberuntungan untuk menjelaskannya. Mungkin saat kau menyerang kota, Song Yi sudah menonton pertunjukan di kota. Nasser Kangbai menggaruk kepalanya. Aku juga tidak tahu. Saat itu, perhatian tertuju pada medan perang. Galo melambaikan tangannya. Itu bukan salahmu. Siapa yang mengira bahwa rubah tua sebesar itu akan menonton begitu lama di medan perang di mana kalian para junior saling bertarung?
Mari kita bicara tentang Tianxing. Kudengar anak ini agak kuat di tentara sekarang. Setelah Nasser Kang Bai menjelaskan seluk-beluk dua kompetisinya, serta semua detail yang dia ingat, Jia Luo meraba dagunya dan mengangguk. Ternyata hanya ada 100.000 setan. Tidak heran. Kamu baru saja mengatakan bahwa Kakyu sepertinya memberimu saran yang tidak bisa diandalkan, kan? Nasi Kang mengangguk. Galo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kamu salah paham tentang ini. Kirim seseorang untuk menghubunginya nanti. Dan coba bawa orang ini ke tangan kita secepat mungkin. Apa yang dia katakan pada saat itu benar. Bawahan Feng Tianxing yang paling lemah kemungkinan besar adalah kelompok setan terkuat. Nasser Kang memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Apa yang mulia katakan? Galo menjelaskan. Mereka pasti akan menghadapi masalah dalam perjalanan ke depan. Anda mengatakan bahwa untuk masalah yang sama, seseorang dapat menggunakan kekuatan untuk menyelesaikannya. Dan apakah mereka akan menggunakan otak mereka? Umumnya tidak, bukan. Dan iblis yang paling kuat ini, sangat mungkin tanpa proses menggunakan otak mereka. Kohesi dan kerjasama diam-diam mereka mungkin tidak diasah. Tetapi iblis yang kekurangan kekuatan ini telah diasah agar cocok dengan sangat baik. Berkelahi. Mereka adalah andalan dalam arti sebenarnya. Anda telah memukul pelat besi. Nasser Kang memiliki ekspresi malu di wajahnya. Aku tidak menyangka bahwa yang aku pilih dengan sangat hati-hati adalah kelompok terkuat. Galo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Feng Tianxing dapat dianggap sebagai yang terbaik di antara yang terbaik. Tidak memalukan bagimu untuk kalah darinya. Jika kamu mencari kesempatan lain di masa depan, kamu selalu dapat menemukan jalan kembali. Nasser Kang Bai menundukkan kepalanya untuk sesaat, kehilangan kepercayaan dirinya. Sepertinya aku tidak bisa membandingkannya dengan dia, tidak peduli apapun aspeknya. Nasser Kang Bai tahu betul bahwa ini adalah kekalahan terlengkap dalam hidupnya. Bahkan tidak percaya diri untuk kembali. Di sisi lain, Jia Luo memiliki wajah yang bebas dan santai, mengulurkan tangannya untuk memegang bahu Nasser Kang, dan berkata dengan suara yang dalam. Nasser Kang Bai, kamu harus mempercayai visiku. Aku tahu di mana pertumbuhanmu. Kali ini kamu menderita kerugian yang buruk, tetapi itu juga hal yang baik. Berbaris dan bertarung, dan keterampilan memimpin pasukan, segala macam hal, aku tulis semuanya. Yang ini untukmu ada di buku. Kembali dan pelajari dengan cermat. Jika Anda tidak mengerti apa-apa, Anda bisa bertanya kepada saya. Bahkan jika kamu tidak percaya pada dirimu sendiri, kamu harus percaya pada visiku. Kamu tidak lebih buruk dari Feng Tianxing. Yang kurang darimu adalah pengalaman.